selamat datang lagi di YouTube Princess of Tarot. Di hari ini aku akan melakukan reading untuk zodiak Cancer di bulan Mei 2022 tentang hubungan asmara. Jika resonate, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe ya. Oke, sekarang kita mulai readingannya. Jadi di kartu pertama kita punya kartu Six of Vessel. Nah, kartu Six of Vessel ini bisa berarti bahwa seseorang dari masa lalu atau mantan kamu ya, dia akan kembali ke dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu baru berpisah dengan masa lalu kamu itu bulan-bulan sebelumnya, dan di bulan Mei ini mungkin dia akan kembali kepada kamu. Mungkin dia menyesal, mungkin dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Intinya seseorang dari masa lalu akan datang lagi ke dalam kehidupan kamu, kayak gitu ya. Nah, di kartu kedua kita punya kartu Four of Pentacles. Nah, kartu Four of Pentacles ini juga melambangkan bahwa di sini kamu juga belum bisa move on gitu. Kamu masih menginginkan dia, masih mengharapkan dia gitu. Dan di sini juga kamu akan merasa senang tentunya ya ketika seseorang yang kamu harapkan akan kembali kepada kamu. Tapi sekali lagi yang kamu harus ingat bahwa apakah dia sudah berubah, apakah dia sudah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan hanya mementingkan perasaan kamu, tetapi juga memikirkan apakah hubungan ini bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitu. Ya. Nah, di kartu selanjutnya di sini kita punya kartu Page of Staves. Nah, Page of Staves ini melambangkan seseorang yang masih childish atau kekanak-kanakan gitu ya. Jadi mungkin seseorang dari masa lalu itu memang dia masih mempunyai sifat yang belum dewasa. Dari diri kamu juga belum dewasa. Jadi selalu terjadi pertengkaran, selalu egois, selalu mau menang sendiri, selalu bertengkar, tidak mau menerima pendapat masing-masing dan sebagainya. Itu yang menciptakan suatu permasalahan. Maka dari itu, sifat kekanak-kanakan ini mungkin dari kamu atau dari masa lalu kamu atau dari pasangan kamu itu yang harus dirubah gitu. Ketika kalian sudah bisa merubah hal tersebut, maka hubungan ini baru bisa berkembang gitu. Jadi ya ini juga yang harus kau pikirkan gitu. Jangan karena kamu masih menginginkan dia lalu dia mau kembali, kamu menerimanya, tetapi dia masih mempunyai sifat kekanak-kanakan tersebut. Karena ya itu nanti hubungan kamu juga tidak akan berkembang kalau masih mempunyai sifat kekanak-kanakan seperti ini, kayak gitu. Ya, dia ini juga bisa melambangkan bahwa pasangan kamu dari masa lalu ini atau ex kamu ini atau mantan kamu ini adalah seseorang yang mempunyai umur di bawah kamu gitu. Jadi kamu lebih tua daripada dia, kayak gitu. Nah, di kartu selanjutnya kita punya kartu The Sun. Jadi kartu The Sun ini juga melambangkan sebuah awal yang baru bagi kamu, hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih positif gitu ya. Jadi mungkin dia kembali kepada kamu dan dia sudah bisa merubah sifat kekanak-kanakannya tersebut gitu. Dia juga mungkin bisa menjadi seseorang yang sudah menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih bisa memahami kamu, bisa lebih menerima pendapat kamu dan sebagainya. Intinya memang ada awal yang baru di dalam hubungan kalian, kayak gitu. Atau mungkin di sini juga mungkin awal baru ini bukan sama mantan kamu, tetapi mungkin ada seseorang dari masa lalu kamu ya, dia mungkin adalah teman kecil kamu ya. Jadi dia akan datang untuk mencoba untuk mendekati kamu gitu. Nah, di kartu selanjutnya kita punya kartu Seven of Staves. Nah, Seven of Staves ini berarti bahwa ya itu udah aku bilang tadi ya. Karena kamu di sini masih menginginkan dia, masih mengharapkan seseorang dari masa lalu tersebut, yang akhirnya di sini kamu juga jadi menutup diri gitu. Jadi ketika ada seseorang yang datang ke dalam kehidupan kamu, berusaha untuk mendekati kamu, memulai hubungan yang baru dengan kamu, di sini kamu nggak mau gitu. Karena kamu belum bisa move on di sini. Kamu masih menggenggam erat seseorang dari masa lalu tersebut. Kamu belum bisa melepaskan dia gitu. Yang akhirnya ya di sini mungkin ada kemungkinan besar kamu akan kembali bersama dengan dia gitu, karena hati kamu masih tertutup, masih kamu jaga untuk seseorang dari masa lalu tersebut. Nah, di kartu selanjutnya sini kita punya kartu King of Pentacles. Nah, King of Pentacles ini melambangkan seseorang yang mungkin sudah berubah gitu, dalam artian seseorang dari masa lalu kamu gitu yang mungkin masih mempunyai sifat kekanak-kanakan tersebut, pada akhirnya dia sudah berubah. Di bulan Mei ini dia menjadi seseorang yang lebih dewasa gitu, seseorang yang royal, seseorang yang bisa menjaga kamu, seseorang yang bisa memahami kamu, mengerti kamu gitu. Jadi ketika ada perdebatan, dia akan berusaha untuk mengalah dan lebih berusaha untuk mengerti kamu, kayak gitu. Jadi menjadi seseorang yang lebih baik, seseorang yang lebih positif, kayak gitu. Nah, di kartu selanjutnya di sini kita punya ada kartu Nine of Swords. Nah, jadi hubungan kalian di masa lalu itu saling menyakiti satu dengan yang lain gitu. Kamu menyakiti dia menyakiti kamu gitu. Kamu merasa dikecewakan, kamu merasa ditinggalkan, kamu merasa dikhianati. Mungkin dia di sini meninggalkan kamu gitu karena sifat kekanak-kanakannya tersebut. Tapi kan pada akhirnya sekarang dia datang kepada kamu dan dia berusaha untuk memperbaiki hal tersebut. Dia ingin kembali kepada kamu lagi, kayak gitu. Ya. Tapi yang kamu harus ingat juga,
diri kamu ini sudah healing apa belum gitu. Jangan hanya karena kamu menginginkan dia, kamu kangen sama dia, kamu mementingkan perasaan kamu sampai nggak sadar bahwa diri kamu juga belum healing ya. Artinya energi negatifnya tuh masih ada ya. Jadi kamu harus berusaha untuk melupakan apapun yang dia telah lakukan kepada kamu, dan di sini kamu juga berusaha untuk memperbaiki hubungan ini menjadi lebih positif. Nah, di sini kita juga punya kartu Ten of Pentacles. Nah, kartu Ten of Pentacles ini berarti bahwa memang ada suatu hubungan yang jauh lebih stabil, sebuah hubungan yang jauh lebih bahagia, sebuah hubungan yang lebih baik gitu. Yang udah aku bilang ada awal yang baru bagi kamu, dan di sini hubungan kamu akan jauh lebih baik. Tetapi juga harus ada usaha dari kalian berdua supaya sifat kekanak-kanakan seperti ini tuh nggak terulang lagi. Supaya apapun yang negatif di masa lalu itu nggak akan terulang di hubungan kamu yang sekarang ini gitu. Kalian berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut supaya tercipta si Ten of Pentacles ini gitu loh ya. Nah, di kartu terakhir kita punya ada kartu King of Swords. Nah, King of Swords ini melambangkan seseorang yang lebih kuat gitu ya. Dalam artian di sini dia berusaha, yang udah aku bilang tadi ya, sama dengan kartu si King of Pentacles ini, dia berusaha menjadi lebih dewasa, lebih mengerti kamu. Dia juga berusaha menjadi seseorang yang lebih kuat, yang bisa lebih membimbing kamu gitu, membawa kamu ke sebuah jalan yang lebih baik gitu. Jadi ya memang ada sebuah perubahan yang positif yang aku lihat di sini gitu. Dia mungkin seseorang dari masa lalu itu menyesal, dan pada akhirnya di sini dia ingin merubah segala sesuatunya dan benar-benar membawa hubungan ini menjadi lebih positif gitu. Oke, sekian readingan untuk Cancer di bulan Mei 2022. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya.